Rili Wisata Bahari Pesona Empat Teluk itu kita terkoneksi ya. Sebenarnya dari rancang awal kita itu ada 4 event, masing-masing teluk dengan eventnya. Hanya kemudian kita sedikit mengalami perubahan sehingga minimnya pembiayaan. Event di Festival Nuhanera dan Wisata Olanuan itu kita batalkan eventnya, tetapi aktivitasnya di Teluk Wayenga dan Teluk Lebala tetap ada. Jadi kita sementara event yang ada Festival Lamaholot itu di Teluk Lewoleba, Festival Uyelewon di Teluk Balaurin. Nah, untuk di Teluk Wayenga tetap terkoneksi dalam acara kita Sarasehan Kearifan Lokal Konservasi Bahari, Muro dan Badu. Itu kegiatannya ada di Teluk Wayenga. Nah, itu kita bermitra dengan Yayasan Barakat. Itu terkait dengan Sarasehan, jadi ada pemaparan materi teman-teman dari KKP, dari Perikanan, kemudian teman-teman dari LSM Barakat, teman-teman dari komunitas Muro 5 desa yang sudah jalan, kemudian komunitas Badu yang sudah jalan, dan beberapa calon desa baru perluasan untuk kearifan lokal konservasi Muro dan Badu di Desa Jontona. Nah, kemudian kita juga untuk di aktivitas di Teluk Lebala, wisatawan kita juga nanti mereka akan ke Wulan Doni dan ke Lamalera ketika upacara Levanuan di Lamalera. Nah, rombongan kita wisatawan yang nanti ikut di launching kita dari New Zealand, dari Amerika, dari Jepang. Nanti mereka ikut di tanggal 28 mereka tiba di Lembata. Nanti kita jemput mereka nanti mengikuti acara kita, dan mereka ini hampir umumnya adalah tour operator. Jadi dari New Zealand, Australia, Jepang, Amerika satu, dan juga satu dari Indonesia. Nah, kemudian kita juga nanti ada kunjungan dari teman-teman dari Asosiasi Fotografer Indonesia. Mereka sudah hadir besok, ketua asosiasinya Pak Ari Daryanto. Nah, mereka juga akan liput seluruh aktivitas kita untuk dipublikasi juga melalui teman-teman grup Asosiasi Fotografer Indonesia. Dan kegiatan kita khusus Festival Lamaholot itu kita angkat ada 3 isu strategis. Isu kita yang pertama itu Tenun Ikat Lamaholot. Nah, di Tenun Ikat Lamaholot nanti ada Sarasehan, dan salah satu pembicara kita di Sarasehan itu adalah peneliti tenun dari Amerika, Dr. Linda. Dia nanti hadir, dia tanggal 1 Mei dia sudah tiba di Lembata. Kemudian ada kurator dari Museum Alor juga hadir. Nah, itu isu kita yang pertama, tenun. Nah, yang nanti di Sarasehan Tenun kita harapkan yang hadir itu adalah komunitas tenun dari Flores Timur, dari Lembata, dan dari Alor. Dari Flores Timur kita sudah komunikasi melalui Dinas Pariwisata. Ya, kita minta ada utusan dari Solo, dari Adonara, dan dari Flores Daratan. Kita berharap nanti mereka sudah bisa tiba di Lembata tanggal 4. Kemudian isu kita yang kedua itu Soleoha Lamaholot. Jadi sastra tutur untuk Soleoha Lamaholot. Nah, itu kita kerjasama dengan Pemdes Kolontobo. Jadi kegiatan festival Soleoha yang dibuat oleh Pemdes Kolontobo berkolaborasi dengan kita di dinas. Nanti seluruh komunitas adat yang ada di seputaran Ile Ape, dari Watun Lewopito, dari Napa Ulun, dari Lewotolok, dari Lewohala, mereka semua nanti bergabung bersama komunitas dari Flores Timur yang nanti utusan yang tiba dari Alor. Nanti kita akan bergabung mengikuti Festival Soleoha Lamaholot di Desa Kolontobo. Terus isu strategis kita yang ketiga itu kearifan lokal konservasi bahari, karena kita lagi mendorong salah satu kawasan kita itu kita sudah baru selesai menyusun master plan kemarin,
itu pusat wisata bahari berbasis budaya. Itu lokasi kita di antara desa Watodiri dengan Todanara. Kita sudah sedang rancang bangun untuk master plan pengembangannya, dan kita fokus untuk mendorong wisata bahari basis budaya secara khusus kearifan lokal Muro dan Badu di dalam kawasan itu. Nah, itu 3 isu strategis yang kita angkat. Nah, nanti untuk pelaksanaannya ini ya target kita yang paling utama itu adalah sudah pasti kunjungan. Yang kedua, mereka pasti akan lebih lama tinggal karena kegiatan kita itu mulai dari tanggal 4 pembukaan dengan karnaval, terus pameran, dan pameran ini juga kita akan melibatkan sampai dengan sekarang hampir sekitar 30 partisipan pameran, peserta pameran. Itu termasuk juga dari yang sudah final memastikan dari Flores Timur. Malah kita kemarin di komunikasi ada 20 komunitas dari Flores Timur yang mau ikut bergabung ke kita. Kita juga baru komunikasi dengan teman-teman Flotim, ya kita siap. Dan paguyupan Flores Timur yang ada di Lembata juga kita sudah undang rapat dari IKA, dari paguyupan Solo, dari paguyupan Titehena, paguyupan Ile Mandiri, kita sudah undang rapat dan mereka siap, menyatakan siap untuk menerima saudara-saudara dari Flores Timur yang akan hadir berpartisipasi di Festival Alam Holot kita nanti. Nah, tujuan kita yang utama dari Festival Alam Holot ini kan kita sudah rancang Festival Alam Holot ini dari 2014 ya. Kita gelar ini gelar yang keempat. Jadi kita dulu di Lembata pertama, kemudian Flores Timur, terus Alor. Nah, ini kita gelaran Festival Alam Holot yang keempat. Nah, target utama daripada Festival Alam Holot kali ini dengan 3 isu strategis itu kita dorong untuk membangun secara bersama. Ya, yang pertama pasti dari sektor pariwisata, karena kita bergeraknya wisatawan saat ini itu untuk kita di Lembata, kita mendapat akses dari 2 pintu. Mereka melalui Larantuka ke Lembata atau dari Alor ke Lembata. Nah, ini dengan konteks Lama Holot ini kita coba membangun sebuah konteks membangun bersama pariwisata, kemudian saling memberi dukungan, saling memberikan informasi. Dengan demikian juga kita harapkan meningkatnya kunjungan. Dan kita juga tren. Kita di tahun 2023 baru sampai di bulan April itu kita hampir puluhan wisatawan dari Alor ke Lembata dan dari Larantuka ke Lembata ke Alor. Jadi kita memanfaatkan konteks kita punya budaya Lama Holot, satu kekerabatan, dan ini kita coba dorong bersama. Dan dengan 3 isu strategis ini kita optimis kemudian berdampak kepada usaha-usaha masyarakat, ekonomi kreatif, dan kita juga sangat serius di semua titik nanti akan ada pameran ekonomi kreatif. Jadi di Harnus juga ada pameran ekonomi kreatif dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Di Kolontobo tanggal 5 itu juga ada pameran ekonomi kreatif di sana, dan itu kita koneksi dengan nanti mereka akan launching pasar wisata Epo Kolontobo. Jadi itu juga akan ada pameran ekonomi kreatif dan seluruh masyarakat akan hadir. Dan konteks yang menarik di Kolontobo ini, dari 17 desa yang ada di ILAP ini mereka akan penang ke desa Kolontobo untuk memberi dukungan event mereka nanti di tanggal 5 itu ya. Terus di Jontona juga sama, nanti komunitas Muro dan Badu mereka akan hadir memberikan sharing mereka tentang bagaimana manfaat yang begitu besar sejak mereka menerapkan tradisi konservasi ala Muro dan Badu. Dan ini dia akan berdampak meluas karena banyak desa yang tertarik dan mau mengembangkan itu. Dan ini kita angkat secara serius terkait dengan wisata bahari basis budaya. Ya, mungkin untuk itu beberapa persiapan yang kita sudah lakukan. Ya, kita berharap komunikasi kita ke provinsi, ke kementerian, kemudian mereka juga bisa hadir di event kita kali ini. Harapan Bapak untuk event kali ini masyarakat Lembata atau ada himbauan? Harapan kita yang paling besar adalah
setiap kali event itu bukan hanya sebuah euforia pentasan semata, tetapi masyarakat Lembata memanfaatkan momentum ini untuk secara ekonomi ya. Yang pertama secara ekonomi masyarakat kita harus memiliki dampak. Kita sebut contoh yang pertama, teman-teman dari luar akan datang, sudah pasti mereka butuh makanan, mereka butuh oleh-oleh. Wisatawan mancanegara yang datang pun juga sama, mereka akan butuh oleh-oleh. Kemudian kita semua, yang kedua, harapan kita paling besar adalah semua masyarakat mempublikasi secara mempublikasi secara massal tentang event ini, tentang hal-hal yang positif yang kita garap dan kita kerjakan, dan itu menjadi menarik dan semua orang akan tahu. Karena kita optimis wisatawan mancanegara saja dengan bangga mempublikasi itu, kenapa tidak kita orang Lembata dengan bangga mempublikasikan tenun Lembata, Sole Oha Lamaholot, kemudian kearifan lokal kita dipublikasi terus, dan itu dia akan memberikan dampak yang sangat besar, baik pembangunan secara langsung maupun tidak langsung, dan bagi kita yang paling utama adalah ekonomi dan dampak kepada masyarakat.